وأبرزنه مطلقا حيث طلع ما ليس معناه له محصلا. Wa abrizanhu, nampakkanlah dhamir itu mutlaqan, secara mutlak. Wa abrizanhu ayu abrizad dhamira, nampakkanlah dhamir itu mutlaqan, secara mutlak. Atau nampakkanlah dhamir yang terdapat pada khobar itu secara mutlak. Secara mutlak artinya sawaun uminal labas amla, baik itu dianggap aman daripada kesamaran atau tidak. Haitsu tala, kapan wajib dinampakkan dhamir itu? Haitsu tala, sekiranya khobar itu atau khobar yang mengandung dhamir itu tala, mengiringi ma mubtada. Haitsu tala, sekiranya mengiringi, sekiranya khobar itu mengiringi ma apa yang atau mubtada yang laisa muhassalan ma'nahu lahu. Sekiranya khobar yang mengandung dhamir itu mengiringi ma apa yang atau mubtada yang tidak ada hubungan maknanya dengannya. Laisa muhassalan, arti aslinya di sini tidak dihasilkan, gitu ya. Maknahu, maknanya itu lahu untuk mubtada. Laisa muhassalan ma'nahu, maknanya itu tidak dihasilkan untuk mubtada. Artinya tidak ada hubungannya dengan mubtada. Kalau di syair yang lain ini mengatakan wa intala ghairal ladzi ta'allaqa bih. Jikalau khabar itu mengiringi sesuatu yang tidak ada hubungan dengannya. Nanti akan datang penjelasannya. Iza jara al-khabarul mustaqqu ala man huwala, jikalau khobar yang mustaq itu mengiringi jaro, itu arti aslinya mengalir, ya, berada, mengiringi, katanya. Iza jarol khobaru, apabila khobar al-mustaqu yang mustaq itu jaro, ya, berada atau mengiringi alaman huwala, mengiringi mubtada yang ada hubungannya dengannya, istafarat dhamiru fi, maka dhamirnya dimustatirkan padanya. Saya ulang, iza jaral khabarul mustaq, apabila khobar mustaq itu berada atau mengiringi alaman huwala, terhadap apa yang atau mubtada yang ada hubungannya dengannya, istatarat dhamiru fihi, maka dhamir itu mustatir padanya. Nah, contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ya, Zaidun qaimun. Ini namanya khobar ala man huwalah. Khobar yang ada hubungan erat, ada kaitannya dengan mubtada. Zaidun mubtada, qaimun adalah khobar. Qaimun ini adalah menjelaskan tentang Zaidunnya. Nah, ini namanya al-khobarul mustaq, khobar yang mustaq ala man huwalah namanya. Khobar mustaq yang memiliki hubungan erat dengan mubtada'nya. Nah, kalau khobar yang mustaq itu berada atau mengiringi mubtada' yang ada hubungan erat dengannya, maka dhamir yang ada padanya, dhamir yang pada khobar mustaq ini mustatirun. Istatarad dhamir fihi, maka dhamir itu dimustatirkan padanya. Nah, contohnya Zaidun qaimun ai huwa. Zaidun qaimun ai huwa.
Berarti huwa ini di sini mustatir, tidak muncul, gitu, tersembunyi. Falau ataita ba'dal mustaqqi bihwa, jikalau engkau mendatangkan, falau ataita, jikalau mendatangkan ba'dal mustaqqi, setelah isi mustaq, yakni setelah qaim, bihwa dengan lafaz huwa, atau jikalau engkau mendatangkan setelah isi mustaq itu huwa wa nahwihi dan yang seumpama dengannya. Wa abruz tahu dan engkau nampakkan langsung. Wa abruz tahu dan engkau menampakkannya. Fakulta sehingga engkau mengatakan Zaidun qaimun huwa. Nah ini abraz tahu, engkau nampakkannya. Nah sekarang yang jadi masalah, huwa menjadi apa? Ya. Posisinya dalam i'rab ini huwa ini apa? Faqad jawwaza Sibawahi fihi wajhaini. Sungguhnya Imam Sibawahi jawaza membolehkan fihi padanya, pada dhamir yang nampak ini, wajhain dua bentuk. Ahaduma salah satu dari dua bentuk itu ayyakuna huwa. Yang pertama adalah ayyakuna huwa itu menjadi ta'kidan lil dhamiril mustatir fi qaim. Yaitu menjadi takkid, menjadi pengkuat lil dhamiril mustatir terhadap dhamir yang mustatir fi qaim, yang ada pada qaim. Berarti huwa ini bukan menjadi fa'il, tapi huwa di sini menjadi takkid namanya, pengkuat terhadap dhamir yang ada pada qaim, yang mustatir. Kayak uskun anta. Anta itu bukan menjadi fa'il tapi menjadi taukid terhadap dhamir yang ada pada uskun itu. Asani, nah yang pendapat yang kedua di sini, bentuk yang kedua ayakuna fa'ilan biqaim. Yang kedua adalah huwa ini ayakuna fa'ilan, menjadi fa'il daripada qaim. Huwa itu adalah fa'il daripada qaim. Haza, dan ini katanya berlaku iza jaro alaman huwalah. Hadza ini, hal ini terjadi atau berlaku atau bisa dijadikan sebagai fa'il iza jaro, apabila dia itu berlaku atau berada alaman huwalah, atau mengiringi alaman huwalah mubtada yang ada hubungannya dengannya. Kalau tadi diistilahkan ya yang maknahu muhassalun lah, yang maknanya itu memang dihasilkan untuk mubtada. Nah kalau khobar mustaq ini merupakan keterangan atau ada hubungannya dengan mubtada itu sendiri, maka dhamir yang ada pada qaim itu jadi dimustatirkan, tapi kalau dia dinampakkan itu dia nanti sebagai fa'il. Kalau dinampakkan boleh jadi taukid, jadi adanya boleh menjadi fa'il. Nah sekarang penjelasan dari bait yang kita bahas ini adalah fa in jara ala ghairi man huwala, jikalau khobar itu jaro berlaku atau berada alaman huwalah terhadap atau berada setelah mubtada yang ghairi man huwalah, berada setelah mubtada yang tidak ada hubungannya, yang tidak memiliki kaitan atau hubungan, itu maksudnya ala ghairi man huwalah. Kalau ala man huwalah tadi artinya khobar yang ada hubungannya dengan mubtada, erat hubungannya dan mubtada. Tapi kalau ala ghairi man huwalah artinya ini khobar mustaq yang berada setelah mubtada yang tidak ada hubungannya. Wa huwal muradu bihadzal bait, dan inilah yang dimaksud dengan bait ini. Nah, fa in jara ala ghairi man wala, jikalau
khobar mustaq itu berada atau mengiringi mubtada yang tidak ada hubungannya dengan mubtada itu, wajaba ibrazud domiri, wajib untuk menampakkan domir itu, ini huwa. Sawaun uminal labsu, baik itu aman daripada kesamaran atau ketidakjelasan, au lam yu'man, atau tidak dianggap aman, tetap harus menampakkan dhamirnya. Famisalu, maka contoh, misal contoh daripada ma, apa yang umina bihil labsu, dianggap aman padanya itu al-labs, kesamaran, artinya dianggap aman dari ketidakjelasan. Contohnya adalah Zaidun Hindun daribuha huwa. Nah, ini namanya ala ghairiman huwalah ya. Hindun Zaidun daribuha huwa. Hindun Zaidun Zaidun Hindun daribuha huwa. Ini perlu dipahami apa maksudnya kata-kata ala ghairi man huwalah. Khobar yang tidak ada hubungannya, yang maknanya itu tidak dihasilkan untuk mubtada, gitu ya. Maknanya itu tidak dihasilkan untuk mubtada. Zaidun Hindun daribuha huwa. Zaidun Hindun daribuha huwa. Ini namanya khobar mustaq yang mengiringi mubtada yang domir yang terdapat di dalamnya itu tidak kembali kepada mubtada'nya sendiri. Coba kita lihat. Zaidun Hindun daribuha huwa. Zaid Hindun daribuha huwa. Ya. Hak yang ada pada daribuha ini kembali ke Hindun. Terus huwa yang ada pada daribuha huwa ini kembali ke Zaidun. Sekarang kita i'rab dulu. Zaidun ini sebagai mubtada. Ini mubtada awal. Mubtada awal. Nah, Hindun ini menjadi mubtada sani, kedua. Mubtada sani. Daribuha ini adalah menjadi khobar dari mubtada yang kedua. Khobar dari mubtada kedua. Nah, lafaz daribuha ini adalah khobar dari mubtada yang kedua, bukan khobar dari Zaidun. Bukan khobar dari Zaidun. Itu sebabnya jadi mengatakan khobar yang maknanya tidak dihasilkan untuk mubtada'nya sendiri. Karena daribuha ini adalah khobar dari Hindun. Khobar daripada Hindun. Nah, terus domir yang terkandung di dalamnya itu, yakni huwa, bukan kembali ke Hindunnya, mubtada'nya. Ini namanya jaro ala ghairi man huwalah, namanya tadi. Maksudnya di sini adalah domir yang terkandung di dalam khobar itu bukan kembali kepada mubtada'nya. Kan mubtada'nya daribuha khobar, terus mubtada'nya Hindun.
Seharusnya domir yang ada pada dorib ini kembali ke Hindun. Tapi ini tidak. Domir yang ada pada dorib ini huwa kembali ke Zaidun. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat perbandingannya. Nah ini perbandingannya ini. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Nah di dalam khobar ini terdapat huwa. Terdapat huwa. Nah huwa ini kembali kepada mubtada daripada qaim ini. Nah begitu. Nah kalau ini namanya al-khobarul mustaq jaro alaman huwalah, yaitu khobar yang mustaq yang domirnya itu kembali kepada mubtadanya sendiri. Nah, itu mungkin yang lebih jelas adanya ya kata-kata penjelasan dari kata-kata jaro alaman huwalah, jaro ala ghairiman huwalah. Ini akan ada dua istilah ini. Apa yang dimaksud dengan khobar jaro alaman huwalah? Khobar yang jaro ala ghairiman huwalah. Simpelnya khobar alaman huwalah itu adalah khobar yang mengandung domir yang terdiri dari mustaq, yang domirnya itu kembali kepada mubtada'nya sendiri. Kayak Zaidun mubtada, qaimun khobar. Dalam qaimun ini terdapat huwa. Huwa ini kembali ke Zaidun sebagai mubtada. Nah, terus yang kedua dari al-khobar jaro ala ghairi man walah, yaitu khobar yang terdiri dari mustaq yang domirnya itu kembali bukan kepada mubtada'nya sendiri, tapi kembali kepada yang lainnya. Contohnya mana? Ini Zaidun. Ini jadi mubtada. Hindun, Zaidun tadi mubtada awal, Hindun mubtada sani kedua. Nah, Hindun inilah mubtada kedua, khobarnya dorib. Nah, dorib ini mengandung domir yakni huwa. Dorib ini mengandung domir yaitu huwa. Nah, huwa yang ada pada dorib huwa ini bukan kembali kepada Hindun sebagai mubtadanya, tapi kembali kepada Zaidun. Berarti intinya dorib ini sebagai khobar mengandung domir tapi tidak kembali kepada mubtada'nya sendiri. Mana mubtada'nya? Hindun. Nah jumlah Hindun sebagai mubtada kedua dengan dorib khobar daripada Hindun, itulah kedua-duanya menjadi khobar dari Zaidun. Nah kalau ini aman ini dari kesamaran, aman dari kesamaran. Karena di sini huwa kembali ke Zaidun, doribuha huwa, berarti yang dipukul adalah, yang memukul adalah Zaidnya, yang dipukul adalah Hindunnya. Nah, ini namanya uminal labas, ya. Itu dianggap aman daripada ketidakjelasan, daripada kesamaran. Nah, karena ini ada ha, ada huwa. Berarti jelas mana kembalinya ha, mana kembalinya huwa. Huwa kembali ke Zaidunnya karena laki, terus ha kembali ke Hindunnya. Tapi yang ingin kita garis bawahi di sini, kenapa dikatakan jaro alaman ghairilah? Karena domir yang ada pada dorib ini yakni huwa bukan kembali ke Hindun sebagai mubtada'nya, tetapi justru kembali kepada Zaidunnya, kembali kepada yang lainnya. Begitu. Ini contoh yang aman dari labas. Wa misalu, dan contoh man lam yu'man fihi labas. Contoh ma apa yang lam yu'man tidak dianggap aman fihi padanya al-labas daripada ketidakjelasan. Laulad dhamir kalau tidak ada dhamir, laulad dhamira kalau tidak ada dhamir. Contohnya adalah Zaidun amrun doribuhu huwa. Zaidun amrun doribuhu huwa. Zaidun amrun
ribuhu huwa. Nah, ini namanya tidak aman daripada labas, tidak aman dari kesamaran. Kenapa? Karena bisa jadi hu yang ada pada dharibu kembali kepada Zaid, bisa kembali kepada Amr. Huwa yang ada pada dharibu huwa ini bisa kembali ke Zaid, bisa kepada Amr. Sehingga tidak jelas siapa yang memukul dan siapa yang dipukul. Nah, tapi dengan adanya domir sekarang, maka jelas huwa kembali kepada Zaidun. Terus hu kembali kepada Amrun. Ya. Sama dengan tadi Zaidun mubtada, Amrun menjadi mubtada juga. Zaidun mubtada awal, Amrun mubtada sani, mubtada kedua. Terus doribu, dorib ini khobar dari Amr. Nah, pada dorib ini terdapat huwa, domir di sini. Tapi huwanya bukan kembali kepada Amr sebagai mubtada dari dorib, tapi huwa di sini kembali ke Zaidunnya. Itu sebabnya dikatakan khobar yang jara ala ghairi man huwalah. Khobar yang domirnya itu kembali kepada bukan mubtada'nya, atau kembali kepada yang dianggap tidak ada hubungannya. Ya. Karena bukan mubtada'nya, ya dianggap itu bila ta'alluq, tidak ada hubungan. Makanya di syair yang lain mengatakan wa in tala ghairal ladzi ta'allaqa bi fa abriz ad-dhamira mutlaqa. Apabila khabar itu mengiringi ghairal ladzi ta'allaqa, mubtada yang tidak ada hubungannya, artinya dhamirnya itu tidak ada hubungannya, fa abrizid dhamira mutlaqan, maka nampakkanlah dhamir itu secara mutlak. Ya. Nah, ini jawabnya sekarang fayajibu ibrazud dhamir. Fa in jara ala ghairi man huwalah wajaba ibrazud dhamir. Jikalau khabar itu adalah mengandung dhamir yang kembali bukan kepada mubtada'nya sendiri, dan itulah yang dimaksud dengan bait ini, wajaba ibrazud dhamir, maka wajib menampakkan dhamir. Sawaun umina labsu, baik itu dianggap aman dari kesamaran, seperti contoh aulam yu'man, atau tidak dianggap aman. Famisalu ma umina fi labas, maka contoh yang dianggap aman dari kesamaran Zaidun hindun dharibu huwa. Wa misalu ma lam yu'man, dan contoh yang tidak aman dari kesamaran laulad dhamir, jikalau tidak ada dhamir, Zaidun amrun dharibu huwa. Fayajibu, maka wajib ibrazud dhamiri, menampakkan dhamir fil mawdi'aini, pada dua contoh tadi, baik yang aman maupun tidak aman dari itu, indal basriyin, menurut ulama Basrah. Wa hadza ma'na qali, dan inilah makna ungkapan beliau mengatakan wa brizanhu mutlaqan haitsu tala. Apa makna mutlaqan? Sawaun uminal labsu aw lam yu'man, baik aman dari kesamaran atau tidak. Itu makna dari mutlaq, ya. Wa amal kufiyun, ada ulama kufi, faqalu, maka mereka berkata in uminal labsu, jikalau aman dari kesamaran, jazal amrani, maka boleh dua perkara. Mana maksudnya dua perkara? Boleh nampak dhamirnya, boleh tidak. Kan misalil awali, seperti contoh yang pertama. Contoh yang pertama yang aman dari labas ini Zaidun hindun dharibuha huwa. Ya. Fa in syi'ta, jika engkau mendaki, ataita bihuwa, engkau mendatangkan huwa. Wa in syi'ta lam ta'tibi, jika engkau menghendaki juga lam ta'tibi, engkau tidak mendatangkannya. Wa in khifal labsu, jikalau dikhawatirkan, khifa, ya, dikhawatirkan terjadi labas, ketidakjelasan, wajibal ibrazu, maka wajib untuk menampakkan dhamir kal misalil awali, kal misalis sani, seperti contoh yang kedua.
Fa innaka karena sungguhnya engkau laulam ta'ti bil dhamiri, jika engkau tidak mendatangkan dhamir, fakulta maka engkau mengatakan Zaidun Amrun dharibu. Kalau engkau tidak mengadakan dhamir dan mengatakan Zaidun Amrun dharibu, lah tamala, niscaya akan mengandung kemungkinan keraguan, mengandung kemungkinan ayyakuna fa'ilud dharbi Zaidan wa ayyakuna Amron, mengandung kemungkinan pelaku memukul itu, fa'ilud dharab, yang melakukan pemukulan itu, ada kemungkinan ayyakuna Zaidan, si Zaid, wa ayyakuna Amron, dan ada kemungkinan juga Amr. Ini kalau tidak didatangkan dhamir huwa. Akan tetapi falamma ataita bil dhamiri, tatkala engkau mendatangkan dhamir, fakulta maka engkau mengadakan Zaidun Amrun dharibuhu huwa. Nah, kalau engkau mendatangkan dhamir, yakni dengan mengatakan Zaidun Amrun dharibuhu huwa, tu'uyina ayata'ayyana, maka bisa dipastikan, bisa ditentukan ayakuna Zaidun, bahwasanya si Zaid itu huwal fa'ilu, itulah fa'il atau pelaku pemukulan itu. Ya. Waqtaral musannifu, dan musannif memilih fi hadzal kitab, dalam kitab ini mazhab al-basriyin, yaitu mazhab ulama Basrah. Walihadza qala, oleh sebab itu beliau berkata wa abrizanu mutlaqan haitsu tala, yakni yang beliau maksudkan sawaun khifal labsu aw lam yukhaf, baik itu dikhawatirkan terjadinya kesamaran, aw lam yukhaf, atau tidak dikhawatirkan. Waqtara fi ghairi hadzal kitab, dan beliau memilih di dalam selain kitab ini mazhab al-Kufiyin, yaitu mazhab ulama Kufah. Waqad warada sima'u bi mazhabihim, dan sungguh telah didengar mazhab mereka. Warada sima' artinya terjadi pendengaran, maksudnya pernah didengar. Bi mazhabihim, ini mazhab mereka, ini mazhab ulama Kufah. Famin hadza qaul syair, dan di antara dalil pendapat ulama Kufah ini adalah qaul syair, ungkapan seorang penyair, qaumi zura'al majdi banuha wa qad alimat bikunhi zalika adnanun wa qahtani adnanu wa qahtanu. At-takdiru, takdirannya adalah banuha hum, qaumi banuha hum, qaumi zural majdi banuha hum. Takdirannya, tapi di sini humnya dihilangkan. Ya. At-takdiru banuna banu banuha hum, fahuzifad dhamiru li amril labsi. Kemudian dibuang dhamirnya li amril labsi, karena aman daripada kesamaran.